channel YouTube aku, Jiglisius. Video ini tuh udah lama banget pengen aku bikin. Semenjak aku nerima produknya, aku udah kepo banget. Tapi karena harus dicoba dulu, jadi aku tahan-tahan dulu dan akhirnya aku bisa up videonya hari ini. Hari ini kita akan nge-review produk collabnya BLP dan juga Avoskin. Nah, tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Aku excited banget bikin video ini karena ini tuh produknya viral banget. Bahkan sebelum launching udah banyak warawiri berita kalau produk ini tuh akan segera launching dan bikin penasaran. Tapi sebelum aku bikin videonya, aku harus nyoba dulu beberapa hari. Untuk brand BLP ini udah terkenal banget kalau mereka punya produk-produk make up yang bagus-bagus. Sedangkan untuk Avoskin itu masuk ke dalam salah satu top best skincare lokal yang sering kita pakai. Produknya itu adalah multi-purpose tint sunscreen. Karena biasanya kita sering pakainya itu tint moisturizer atau biasanya kita itu pakai ya sunscreen aja. Tapi ini tuh kayak solusi untuk kita kalau misalnya kita punya bekas jerawat atau kita punya warna kulit yang enggak merata. Untuk produk ini sendiri harganya di 189.000. Terus udah gitu dia punya botol kecilnya juga yang harganya 59.000. Jadi kalau kalian yang masih ragu-ragu nih mau beli, pengen nyoba dulu, kalian bisa beli yang kecilnya dulu, baru nanti kalian nyobain yang gedenya. Dia terdiri dari 5 shades. Nah, ini aku tunjukin sama kalian swatches-nya. Untuk yang light, ini tuh warnanya emang terang banget dan udah pasti nggak cocok ya di kulit wajah aku. Yang kedua, dia juga ada yang beige. Untuk yang beige ini undertone-nya kuning dan masih untuk yang kulitnya agak cerah sih. Nah, sedangkan untuk yang ketiga dia punya shades yang medium. Untuk yang medium ini hati-hati ya, mungkin dia tuh akan sedikit mengaburkan dan bikin kalian sedikit terkecoh. Kayak aku awalnya berpikir si medium ini warnanya agak terlalu terang nih di aku. Tapi kalau misalnya kalian beli produk ini, kalian cobain dulu produknya sampai sekitar 10 menitan. Nah, yang berikutnya dia juga ada warna yang honey ini lebih gelap dan aku awalnya berpikir kalau kulit wajah aku itu pakainya shades yang honey, tapi ternyata enggak, justru pakai yang medium. Dan yang terakhir dia tuh ada shades yang sand. Yang sand ini menurut aku untuk warna sawo matang dan gelap masuk banget sih. Menurut aku untuk 5 shades ini pun udah oke sih, karena dia ada yang warnanya gelap banget sampai yang terang banget. Kalau misalnya warna kulit kalian di antara ini semua, kalian bisa mix 2 warna dari produk-produk ini. Jadi dia tuh nggak akan bikin wajah jadi kayak abu-abu karena si coveragenya tuh udah pasti light kalau yang namanya tint, bukan kayak foundation yang akan membuat warna muka bakal jadi beda. Oke, aku akan baca dulu untuk klaimnya. Untuk klaimnya sendiri dia non-comedogenic, dermatologically tested for all skin type, acne care, hydrating, oil control, dan ada niacinamide-nya juga, ada squalene oil, dan sika, dan juga BHA. Kita akan langsung aja pakai di kulit wajahku. Oh ya, satu lagi, karena ini tuh produknya berwarna, tapi ini merupakan sunscreen, aku yakin banyak di antara kalian yang terkecoh, ini pakainya di step apa? Untuk produk tint sunscreen ini, dia itu masuknya ke skincare, jadi kalian pakainya di step paling akhir pada saat kalian menggunakan skincare, yang artinya bisa kalian pakai setelah pakai moisturizer. Oke, kita langsung pakai aja. Ini aku akan pakai yang medium dan aku akan tunjukin dulu di kanan aku pakai dan di kiri aku nggak akan pakai dulu. Karena ini sunscreen, kita akan pakai 2 ruas jari. Kalau aku sih biasanya agak dilebihin juga nggak apa-apa. Oke, ini udah ada 2 ruas jari, kita pakai dulu. Tuh awalnya aku pikir ini tuh akan terlalu terang. Cara pakainya juga sama sih dengan cara pakai kalau misalnya aku pakai sunscreen. Kalau aku pakai sunscreen tuh biasanya dipakainya nggak langsung semuanya. Aku pakai dulu dikit-dikit, baru aku ratain. Terutama kalau sunscreennya itu ada efek yang kayak mencerahkan gitu, dipakainya pelan-pelan. Nah, pada saat pertama kali pakai produk ini, dia tuh nggak ada sensasi lengketnya.
Dia hasilnya juga enggak yang nge-matte banget, yang dead matte gitu, enggak. Cukup nyaman dipakai. Rasanya tuh mirip-mirip kayak pakai moisturizer sih sebenarnya. Karena teksturnya sendiri tuh kan cair ya. Tuh. Oke, ini aku beresin dulu karena nanti satu ruas jarinya akan aku pakai di sisi muka aku yang sebelah kiri. Oke, nah jadi ini hasilnya. Ini yang udah pakai, ini yang belum. Kalau misalnya kalian bisa perhatiin, untuk yang udah pakai itu kelihatan si warna kulitnya merata banget tuh. Lebih halus juga kelihatannya. Kayak dia tuh kerasanya lebih fresh banget. Dan bener kan warnanya tuh pas banget di warna kulit aku. Jadi kalau misalnya selama ini kalian sering ngejadiin kulit aku sebagai patokan kalau mau beli produk. Untuk produk dari BLP Avoskin ini kalian bisa pakai shade yang medium. Nah sedangkan untuk coveragenya sendiri lumayan sih menurut aku, nggak yang full coverage banget, tapi mengingat wajah aku tuh punya banyak bekas jerawat dan warnanya nggak rata, segini tuh udah oke banget sih. Dia ada efek sedikit glowy-nya, tapi nggak too much. Tuh. Untuk yang belum pakai, si warna kulitnya itu nggak merata, bagian under eye-nya masih kelihatan hitam banget. Yang ini tuh lebih halus walaupun warnanya beda. Dan yang pasti sih yang paling aku suka, dia nggak bikin kulit wajahku jadi abu-abu. Nah sekarang aku akan pakai sisanya di wajah aku yang sebelah kiri. Aku pakein aja semuanya. Nah ini pada saat selesai beres aku aplikasiin di seluruh wajah. Nah, tadi kan sebelum aku pakai produknya, kalian bisa lihat muka aku tuh warnanya nggak rata banget karena punya banyak bekas jerawat. Setelah pakai ini tuh kelihatan banget si kulit wajah tuh jadi lebih merata. Ini tuh nggak bikin wajah jadi kelihatan terlalu putih, nggak bikin wajah jadi kayak kelihatan terlalu cerah, tapi justru dia itu bikin wajah warnanya merata banget. Ini tahan lama nggak? Kalau kemarin sih aku pakai nggak di set pakai bedak, dia tahan sih sampai kayak 4-5 jam. Cuman masalahnya 4-5 jamnya ini aku diem di rumah dan kena AC. Tapi kalau menurut aku produk ini tuh akan lebih oke kalau misalnya di set pakai powder lagi. Kalau hasilnya mau ringan, kalian bisa pakai bedak tabur. Oke, nah ini setelah dipakai beberapa menit, warnanya tuh kayak kelihatan makin meresap sesuai warna kulit aku. Jadi bener-bener dia kayak nempel banget warnanya, pas banget. Jadi dia tuh memang pas ngeset agak menggelap sedikit. Nah berikutnya aku akan ngasih lihat di wajah aku yang sebelah. Aku akan ngeset pakai Mizu Air Light. Ini tuh salah satu powder yang aku suka banget untuk ngeset karena dia rasanya ringan. Dan itu cocok banget buat kalian yang masih remaja gitu, pengen pakai sunscreen tapi pengen ngeratain warna kulit, tapi nggak pengen kelihatan kayak terlalu menor gitu. Nah bisa pakai cara kayak gini. Terus kalian set aja pakai bedak. Bedaknya bedak tabur ya. Udah kalau gitu kalian tinggal pakein maskara atau eyeliner udah oke. Oke, ini aku kasih lihat sama kalian yang ini udah di set dan yang ini belum, masih agak-agak lengket sedikit. Tapi menurut aku kalau kalian pengen produknya lebih stay, enaknya di set sih pakai powder aja, ringan nggak apa-apa. Tuh ini bagus banget sih menurut aku, coveragenya tuh kayak light to medium gitu, masih enak banget dipakai kalau untuk sehari-hari. Nah sekarang ini aku mau make upan dulu, tapi aku nggak akan pakai bedak padatnya. Aku mau ngeset pakai bedak tabur aja dan ngasih warna di wajah aku. Baru abis itu aku akan ngobrol sama kalian mengenai produk ini lebih panjang lagi. Oke, tadi kalian udah lihat produknya, kalian juga udah aku liatin swatchnya. Untuk packagingnya sendiri, ini tuh menurut aku lebih ke produk BLP banget, warnanya tuh lebih ke nude, warna putih. Terus ini tuh kayak gampang banget digenggam, gampang banget dibawa-bawa. Cuman emang karena warnanya muda dan tangan kita tuh kadang suka kotor kan ya, jadi lebih riskan untuk kotor. Dan mungkin ini karena baru, jadi kerasanya agak licin dari tadi udah berapa kali jatuh. Untungnya si produknya itu dari plastik, jadi nggak khawatir pecah atau rusak. Dan untuk ngeluarin produknya, dia itu cukup pakai pump, jadi ini lumayan enak banget. Kita benar-benar bisa ngontrol sebanyak apa produk yang akan kita gunakan dan kita keluarkan dari si produknya. Nah ini tadi aku udah kasih lihat dengan close up, menurut kalian kayak gimana? Jujur ini make up cuman pakai si
tint sunscreen doang dengan si Mizu tadi, hasilnya kayak gini. Produknya sih kayaknya kalau misalnya kalian build up lagi, coveragenya akan lebih nutup lagi. Sebenarnya ini kalau lihat aslinya di sini bekas-bekas jerawat masih kelihatan sih. Jadi nggak yang full, tapi menurut aku ini masih masuk ke coverage yang medium dan enak banget dipakainya. Untuk oxidize, apakah oxidize dipakai lama-lama? Ini nggak oxidize sih di aku sama sekali. Paling yaitu tadi setelah dipakai nggak lama kemudian warnanya agak menggelap sedikit. Overall sisanya sih aku nggak ada yang nggak aku suka karena teksturnya sendiri tadi kalian lihat dia tuh gel tapi cair, tapi menurut aku lebih ke cair sih dan gampang banget diaplikasiin, sama sekali enggak lengket, cukup nyaman digunakan. Memang bener dia menurut aku cocok untuk semua jenis kulit karena pada saat dipakai di kulit aku yang kering dia itu nggak kerasa yang dead matte, tapi aku rasa kalau dipakai di kulit yang berminyak dia tuh hasilnya nggak akan becek gitu. Oke, kita akan ke minusnya. Menurut aku minusnya cuma satu sih. Harganya agak lumayan, 180.000 untuk berat 30 gram. Aku nggak bilang ini produknya kemahalan ya, karena menurut aku dengan kualitas segini harganya worth banget sih. Cuman ya tetap aja harga harus kita masukin ke dalam kelebihan atau kekurangan, karena kalau harganya murah itu akan jadi kelebihan gitu. Nah, paling segitu dulu videonya dan review aku mengenai produk ini. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas dan kalian pengen nanya mengenai produk ini, kalian bisa tulis di description box atau kalian bisa DM aku di Instagram, oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Tah!